Om Swastiastu, Om Awi Genamastu Namo Sidem. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, kembali Titiang menjumpai umat Dharma pada hari yang becik puniki, yaitu pada hari Sumuribek. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini berbagi tentang pencuri menurut agama Hindu. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan kita bernegara, bersosial masyarakat saat ini, tidak jarang kita menjumpai aktivitas kegiatan pencurian. Mulai dari yang paling kecil, ada pencurian burung, pencurian sepeda yang lagi marak. Bahkan ada juga kegiatan pencurian ide-ide atau karya intelektualitas. Termasuk juga di dalamnya adalah kegiatan yang sifatnya korupsi misalnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis pencurian yang kita bisa temui di tengah kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Umat Dharma yang berbahagia, tentu setiap manusia menginginkan hidupnya bahagia. Setiap manusia menghendaki hidupnya damai. Setiap manusia menghendaki hidupnya sejahtera, sekala dan niskala. Namun dalam perjalanan kita mencari harta, mencari kekayaan, atau menikmati kehidupan ini, tidak jarang sekali kita terjebak pada perilaku-perilaku yang kemungkinan bertentangan dengan baik norma hukum, norma agama, dan norma sosial. Nah, kali ini saya ingin membahas bagaimana agama Hindu memberikan kategori apa sih yang disebut maling atau pencuri itu. Saya ingin mengajak untuk mengutip salah satu teks lokal, yaitu yang disebutkan di dalam teks Wrati Sesana, khususnya pada sloka yang ke-30. Di sana ada disebutkan bahwa jenis-jenis yang tergolong pencuri itu apa. Jadi selama ini kita kan mengetahui pencuri itu adalah yang mengambil saja. Rupa-rupanya di dalam agama Hindu, jenis atau tipe pencuri itu beragam. Setidak-tidaknya ada 8. Yang pertama, Bapak Ibu Mas Dharma, ada yang disebut dengan karte. Karte artinya adalah ia yang melakukan pencurian. Artinya adalah personal yang memang bertindak sebagai eksekutor untuk melakukan pencurian. Itu yang pertama, disebut dengan karte. Yang kedua disebut dengan karayita, atau ia yang memerintahkan pencurian. Ia yang memberi gagasan dan menyemangati seseorang untuk mencuri. Ini seperti orang atau kelompok intelektualitas. Jadi yang menggerakkan, yang memerintahkan, dan yang memberikan gagasan agar seseorang melakukan tindakan pencurian. Ya, dalam hal ini misalnya disebut dengan istilahnya pencurian berkelompok. Nah, itu. Jadi ada yang mendesain, ada kelompok intelektualitasnya dan lain sebagainya. Ini disebut dengan karayita. Yang ketiga ada namanya bhokta. Bhokta adalah mereka yang menikmati barang curian, serta ia yang memberi makanan pada pencuri. Nah, itu jadi ia yang menikmati barang curian, seperti penadah misalnya, yang membeli, mengumpulkan hasil curian. Bahkan kemudian mereka yang kemudian mensupport seseorang untuk melakukan tindakan pencurian. Jadi seperti majikannya lah, jadi ada kelompoknya lah yang kemudian mendesain agar seseorang, menggerakkan seseorang untuk menjadi pencuri. Kemudian yang keempat ada namanya nirdesta. Nah, nirdesta ini artinya ia yang secara langsung atau tidak langsung mendukung pencuri atau pencurian. Nah, biasanya di lapangan kita ketemu, mungkin dia tahu orang itu akan melakukan tindakan pencurian atau akan melakukan tindakan kejahatan, menipu, korupsi dan lain sebagainya, tetapi orang ini tidak melakukan apa-apa. Jadi dia bahkan kemudian mendukung
kegiatan pencurian itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa jadi misalnya bisa melalui memberikan akses, kemudahan-kemudahan, kemudian memberikan informasi dan lain sebagainya. Itu disebut dengan nirdesta. Kemudian yang kelima, ada namanya stana desaka. Stana desaka ini artinya ia yang membantu pencuri dengan menunjukkan jalan serta memberikan tempat untuk berlindung. Nah, ini yang memberikan akses kemana jalannya, siapa yang jaga di sana, bagaimana keamanannya. Nah, dan kemudian dia yang memberikan perlindungan atau tempat para pencuri ini untuk mengamankan dirinya. Ini yang kelima, disebut dengan stana desaka. Kemudian yang keenam, ada yang disebut dengan trata. Trata artinya mereka yang menjadi rekan pencuri. Ini seperti kelompoknya gitu. Jadi bergabung, berhimpun, jadi teamwork gitu untuk melakukan pencurian. Ya, ada istilahnya sekarang pencurian berjamaah, ya, kolektif kolegia. Jadi mencuri secara beramai-ramai. Ini disebut dengan trata. Kemudian yang ketujuh disebut dengan jenata. Jenata artinya adalah ia yang menyediakan informasi kepada pencuri, ya, yang dapat membantu si pencuri beraksi, atau dengan kata lain informan bagi si pencuri. Ini biasanya kalau sebelum ada pencurian biasanya ada yang survei, ya, yang mensurvei tempat, survei lokasi dan lain sebagainya. Ini kerap terjadi. Bahkan kemudian dalam dunia kejahatan cyber ini ada yang memang khusus yang ditugaskan untuk misalnya mencuri data-data yang akan mau dicuri. Jadi men-tracer, kemudian termasuk di sini hacker dan lain sebagainya untuk memudahkan mereka melakukan pencurian. Ini disebut dengan jenata. Nah, yang terakhir, yang ke-8 umat Dharma disebut dengan gupta. Nah, gupta ini adalah ia yang menyembunyikan pencuri. Misalnya kalau ada pencuri habis melakukan tindakan kejahatan, habis melakukan tindakan korupsi, kemudian ada yang melindungi, ada yang mengayomi agar kasus kejahatannya, kasus pencuriannya, kasus korupsinya tidak terendus oleh aparat atau oleh petugas yang berwenang. Jadi umat sedharma yang berbahagia, kalau kita lihat penjelasan Urati Sesana ini tentang pencuri, ternyata dapat saya simpulkan secara singkat bahwa yang mencuri, yang memerintahkan untuk mencuri, yang menikmati hasil curian, yang yang membantu pencuri, yang menjadi rekan pencuri, yang memberikan informasi pencuri, dan yang melindungi pencuri adalah termasuk kelompok itu atau kelompok pencuri. Nah, bayangkan sekarang di dunia kita saat ini, di Indonesia khususnya, mengapa kasus-kasus pencurian, kasus-kasus korupsi itu tidak mudah diungkap? Rupa-rupanya karena memang mereka tidak bisa berdiri sendiri. Tidak semata-mata karena dia ingin mencuri, tapi justru bisa jadi karena dia di-user, dipakai, dimanfaatkan, difasilitasi, dilindungi oleh seseorang atau oleh sekelompok orang untuk melakukan tindakan kejahatan ini. Nah, tentu dengan memaknai teks Urati Sesana sloka yang ke-30 ini, kita jadi memiliki gambaran lebih komprehensif. Itu sebabnya mengapa sangat susah sekali kita memberantas tindakan-tindakan kejahatan pencurian, termasuk di dalamnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Umat Dharma yang berbahagia, semoga renungan singkat atau penjelasan singkat saya ini tentang pencurian dapat kita maknai bersama-sama untuk lebih mengenali, sehingga di tengah masyarakat kita bisa lebih waspada, lebih aware, kemudian kita juga bisa waspada diri kita sendiri, jangan kita yang dipakai oleh seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Semoga kita semua bisa dihindarkan dari astu corah ini atau 8 jenis bentuk tipe-tipe pencurian ini menurut agama Hindu, sebagai langkah antisipasi kita untuk kita tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Dharma, agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Semoga dengan penjelasan singkat ini kita semuanya semakin mantap untuk
memperoleh harta kekayaan, memperoleh rezeki, memperoleh sumber kehidupan di jalan yang dharmika. Tiang kira nika yang dapat yang sampaikan matur suksema titiang sinap dengan puja Paramesanti. Om Santi 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 Om.